Ada di dalam pagi ini, inilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, haleluya. Saudara, mari kita perhatikan, kita masuk di bulan Juli, berarti kita masuk di dalam tema yang baru. Tema yang baru ini saya sudah gumuli, yaitu dengan tema berjiwa besar. Saudara yang Tuhan kasihi, berjiwa besar ini berbeda sekali dengan orang yang berbadan besar. Ya, orang yang berbadan besar itu adalah orang yang tambun, ya saudara. Tetapi berbeda juga dengan orang yang bermulut besar. Ya, ada orang yang bermulut besar, apa-apa dikomentarin, apa-apa dikritik, apa-apa dibicarakan, dan itulah yang dikatakan orang yang bermulut besar. Tetapi orang yang berjiwa besar itu beda dengan karakter yang tadi saya sampaikan. Ya, artinya orang yang berjiwa besar yaitu menggunakan pikiran dan jiwa secara baik untuk menghadapi masalah hidup. Hidup kita jadi sukses dan berharga. Nah, itulah yang dikatakan orang yang berjiwa besar. Membuat orang itu hidupnya menjadi berhasil, sukses, dan memberkati banyak orang. Itu yang berjiwa besar. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, nanti saya akan paparkan di dalam Alkitab ada suatu figur yang sangat luar biasa memberkati saya. Dan saya yakin ini akan memberkati kita semua. Untuk menghasilkan hidup yang baik itu bukan hanya secara sains saja. Ya, secara sains itu pikiran dipenuhi dengan ilmu-ilmu, ya. Kita tahu bahwa banyak ilmuwan itu hidupnya pun tidak beres, betul ya Pak ya. Ada yang membohongin orang-orang yang bodoh, dibohongin. Nah, itulah yang namanya hanya dibekali dengan pemikiran saja oleh sains. Tetapi karakter kita harus kita sentuh, yaitu hati kita, supaya kita ini berjiwa besar. Kita memiliki jiwa yang besar. Bukan berarti gambaran kita ini semuanya menjadi raksasa atau menjadi agung, tidak. Tetapi hati kita ini dipenuhi dengan kebaikan, kemurahan, kemurnian, kejujuran, ketulusan, dan karakter-karakter itu yang membentuk orang menjadi berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar pada waktu dia berhasil, dia tidak sombong. Ya. Orang yang berkarakter berjiwa besar, bahwa kalau dia diberkati, dia tidak membusungkan dada. Dia tidak berkoar-koar bahwa saya inilah yang paling hebat, yang paling diberkati. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, tetapi pada waktu dia rudin pun, orang yang berjiwa besar mempunyai karakter yang tidak bersungut-sungut. Ya, pada waktu mungkin kita dalam kesusahan, ya, orang yang berjiwa besar, dia tidak mengadu ke sana, mengadu ke sini, mengadu ke sana dan ke sini. Tetapi dia tetap pada waktu dia kesusahan, dia tetap berharap kepada Tuhan dan dia bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Oleh sebab itu, seberapa banyak orang di antara kita pada waktu mengalami dilema, pada waktu mengalami kesusahan, pernahkah kita hanya menghadap kepada Tuhan, kemudian kita tetap dalam kondisi bersyukur dalam keadaan yang tidak baik itu? Saudara, hal inilah yang perlu kita teladanin di dalam karakter berjiwa besar.
orang yang berjiwa besar, contohnya dalam suatu pertandingan, ya, entah itu pertandingan sepak bola lah, sudah kita favoritkan sepak bola, ya. Kalau kita berjiwa besar, kita punya klub, seandainya klub Garuda Terbang, ya, bertanding dengan Merpati Terbang, saudara, dan Garuda Terbang kalah dengan Merpati Terbang. Oleh sebab itu, pada waktu kalah, wah, nggak benar, wasitnya dicurangin, kita dicurangin nih, sehingga pada waktu tim kami mau tendang itu bola ke gawang lawan, offside, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini terkadang kita tidak bisa terima, ya. Kita tidak bisa menerima keadaan kalau seandainya grup atau regu kita menjadi kalah. Bukankah ini banyak terjadi di bangsa kita? Ya, stadion dirusak, kursi-kursi dihancurin, semua pintu gerbang diporak-porandakan. Karena apa? Ya, karena grup kita kalah, nggak bisa terima. Betul, Pak? Ada banyak perkara-perkara begini. Lebih parah lagi, main timbuk-timbukan, main lempar-lemparan batu antara A dan B, antara Garuda Terbang dan Merpati Terbang, saudara. Nah, hal-hal seperti demikian ini, saudara, kerap kali muncul di dalam benak pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menerima akan kekalahan grup kita. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, kita harus berjiwa besar. Kalau kita kalah, ya terima. Kalau kita menang, ya terima, bersyukur kepada Tuhan. Ada suatu contoh, saudara. Anak kecil, dia pintar, ya, selalu ranking dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6, dia ranking. Kemudian pada waktu ujian, gurunya berkata bahwa sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita harus berdoa dulu, ya. Kemudian sama-sama semua tunduk kepala. Kemudian kawan daripada anak ini yang ranking bertanya kepada temannya itu, "Kamu tadi berdoa ya?" "Iya." "Kamu doanya pasti supaya jadi ranking, ya, nomor 1. Terus anak ini, "Enggak, saya enggak berdoa seperti itu." "Lalu doa kamu apa?" Saudara dengarkan. Anak ini berjiwa besar, ya. "Saya berdoa kepada Tuhan saya, Tuhan, kalau saya nanti terima pengumuman, kalau saya tidak ranking, supaya saya tidak menangis. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan seberapa yang Tuhan beri kepada saya. Tuhan, terima kasih, amin." Saudara, coba jawaban daripada anak itu, ya. Bukankah jawaban itu menggetarkan kita, hati seorang tua, ya? Kadangkala kita memaksakan anak kita biar ranking, ya itu baik, tapi harus ranking. Kalau nggak ranking, awas ya, awas, sampai digitu-gituin. Nah, tetapi anak kecil ini, saudara, dia mempunyai jiwa besar. Kalau seandainya tidak mendapat juara kelas, ya sudah, mau apa, mau protes sama gurunya, mau marah sama sekolahannya, nggak bisa. Anak ini sudah mempunyai karakter, dia berjiwa besar, dia tetap bersyukur walaupun apa keadaannya yang terjadi di dalam kehidupan. Mau kita katakan apa, ya, kita harus mempunyai karakter yang besar, bukan mempunyai karakter yang sempit, yang kerdil, ya.
tidak mau orang mengkritik, ya, tapi dia sendiri suka mengkritik orang. Dia sendiri tidak punya prestasi. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, orang-orang yang berjiwa besar ini adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita ini. Saudara yang Tuhan kasihi, biasanya orang yang memiliki jiwa besar ini banyak dibicarakan orang, ya, dibicarakan, kemudian sering dilemahkan. Bukan hanya dibicarakan saja, tetapi kalau kita sudah memiliki jiwa besar, kamu itu loh sok aja, kamu itu sok, ya, seperti itu. Nah, saudara, saya diberkati dengan satu contoh seorang yang penemu ini, saudara, lampu, ya. Siapa tahu? Thomas Alva Edison, ya. Thomas Alva Edison ini seorang penemu bohlam lampu. Justru pada waktu tenaga kita ini dibutuhkan untuk gereja, apa yang harus gereja perbuat, apa yang gereja butuhkan, kita support bukan untuk pendeta, bukan untuk saya, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang saya harus dukung untuk gereja ini supaya ke depan lagi, saudara. Nah, Barnabas, dia memiliki sebidang tanah, sebidang petak tanah, dan hatinya, firman Tuhan dikatakan di dalam tafsiran yang lain, saudara, dia hatinya gelisah dan dia ingin menjual itu tanah, bidang tanahnya, dan untuk menjadi pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, ciri yang saya bisa dapatkan, yaitu suka memberi kepada banyak orang, terutama orang-orang yang seiman kepadanya. Saudara yang Tuhan kasihi, nah inilah sifat daripada berjiwa besar, karakter yang Tuhan bisa berikan kepada Barnabas. Kita bisa menteladani di dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, seberapa yang ada di dalam kehidupan kita, biarlah kita juga mempunyai jiwa bukan untuk tangan di bawah, tetapi lebih baik tangan itu di atas. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasih, berjiwa besar bukan berarti kita memberikan harta yang berlimpah-limpah seperti Barnabas, sebidang tanah, dan hasil penjualan tanahnya ditaruh di mezbah atau di meja para rasul untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Dia tidak punya motivasi lain, hanya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan seperti Ananias dan Safira. Kita kenal, ya, Ananias dan Safira, dia juga menjual sebidang tanah, ya, tetapi dia mengejar supaya saya popularitas di gereja Tuhan. Supaya nama saya terkenal, supaya semua orang tunduk kepada saya, hormat kepada saya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak motivasi orang memberi. Kalau kita lihat gereja-gereja besar, ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberi. Mereka tulis nama besar-besar dan mereka memberikan itu kepada gereja, ya saudara. Dan akhirnya mereka banyak yang diangkat menjadi pejabat gereja. Ada yang diangkat menjadi pelayan Tuhan, ada yang diangkat menjadi diaken, ada yang diangkat menjadi majelis dan sebagainya, penasehat, panatua dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mereka mengejar itu. Tetapi Ananias dan Safira mengejar itu dan akhirnya toh dia binasa. Karena apa? Dia ingin meninggikan dirinya. Berbeda dengan Barnabas. Dia hanya pure memberikan dan itu uangnya langsung diserahkan di meja para rasul untuk pekerjaan Tuhan.
Setelah itu terserah para rasul. Dia tidak pernah mengutik-ngutik, saya memberi uang banyak kepada gereja atau pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Saya mau tanya, saya mau tahu pembukuannya apa. Nah, ada orang yang memberi dengan catatan seperti demikian, saudara. Nah, ada juga zaman sekarang nih sedang viral, orang memberi perpuluhan, ya. Ada banyak aliran gereja yang melarang memberi perpuluhan. Nah, tetapi GBI masih memegang bahwa Sinode GBI masih mengizinkan semua persembahan perpuluhan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk mensupport pekerjaan Tuhan, saudara. Untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Dan dikategorikan kita memberi di host. Saudara, saya lupa namanya. Saudara, dan itu benar-benar terjadi. Karena mereka kenal Saulus ini bekas penganiaya orang-orang Kristen, rasul-rasul yang lain tidak mau terima, tidak mau dekat-dekat dengan dia, ketakutan. Saudara, ya, ketakutan. Wah, jangan-jangan dia nyusup nih. Jangan-jangan dia berbohong pura-pura. Dia ingin kenal siapa saja nih murid-murid Tuhan Yesus. Dan nanti setelah kita udah hafal, kita bunuh satu-satu. Ya, saudara. Tetapi perhatikan, pada waktu rasul-rasul itu tidak mau terima Saulus atau Paulus, siapa yang meyakinkan bahwa Paulus itu benar-benar bertobat? Yaitu Barnabas. Barnabas mengajak dia ke Siprus pelayanan dan bergabung dengan para murid yang lain dan para rasul yang lain. Walaupun mereka ketakutan, tetapi jaminan yang tinggi diberikan oleh Barnabas. Saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan, Barnabas dia sering membuat orang percaya. Karena Barnabas ini rasul yang besar saat itu, ya. Lihat orang lain maju itu lebih senang. Diajaknya Paulus untuk pelayanan. Ayo kita gabung sama yang lain, kita pelayanan. Dan semua orang diyakinkan oleh Barnabas bahwa Paulus ini adalah orang yang sudah bertobat. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau terus terjun bersama-sama. Saudara yang Tuhan kasih, akhirnya semua kawan-kawan Barnabas menerima Paulus. Saulus ini dia menjadi kawan sekerja di dalam pelayanan. Berjiwa besar, saudara. Berani tanggung risiko, ya. Kita berani bersaksi, ajak kawan-kawan kita. Ayo saudara, kita mari bangkit, ya. Seperti masih muda, kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Kita yakinkan bahwa di gereja ini ada berkat firman Tuhan, ada urapan Roh Kudus, ada urapan jamahan dari Tuhan. Saudara, saya secara khusus pada waktu kami mempersiapkan firman Tuhan, itu saya benar-benar banyak berdoa, banyak membaca literatur, saya referensi dengan yang lain-lainnya, sehingga khotbah ini bukan hanya khotbah monoton, tetapi khotbah yang bisa bervariasi dan memberkati kita. Saudara yang Tuhan kasihi, Paulus dia senang kalau Barnabas dia senang kalau melihat kawan sekerjanya itu maju di dalam pelayanan, berkembang di dalam pelayanan. Saudara yang Tuhan kasihi, saya pun ingin seperti almarhum Pak Samuel. Awalnya dia tidak bisa berkhotbah, tetapi saya bilang maju Pak, maju. Nanti saya koreksi kalau ada sesuatu yang keliru atau yang kurang. Ya Pak, tolong ya Pak, tolong Pak. Ya, yang penting bisa. Akhirnya bisa. Saya melihat Pak Asun sudah bagus, ya. Bisa nanti terus
kita sama-sama maju melayani. Kalau tambah maju, saya tambah senang. Saya tidak pernah mengkat orang lain tidak boleh pelayanan. Saya paling senang. Dan saya mengharap juga Pak Wandi pun bisa nanti suatu saat bisa bawa renungan. Ya, amin. Semua. Dulu saya sudah pernah bicara sama jemaat anak muda namanya Joko. Sekarang katanya udah di Malang. Jok, ayo bawa renungan. Kamu pintar kan? Kamu bisa. Enggak bisa ngomong. Nah itu ngomong. ya, saudara, ada banyak orang yang disuruh maju tetap diam aja di tempat. Nah, oleh karena itu kita mari bersama-sama. Bu Epon, ayo maju terus, jangan mundur. Bu Kimlan, yang maju terus dalam Tuhan supaya kita diberkati. Ya, diberkati. Yohanes, ya, suatu saat bisa. Semua orang punya talenta. Oleh karena itu Barnabas senang melihat Paulus berkembang, maju dalam pelayanan. Dan inilah orang-orang pemimpin yang berjiwa besar. Ada pemimpin, ada pendeta yang kadang-kala pengerjanya nggak boleh berkembang. Kamu itu harus di bawah saya. Kamu harus di bawah saya. Oh saudara, nah itu yang sangat repot. Itu nggak punya jiwa besar. Tetapi orang hamba Tuhan yang memiliki jiwa besar, ayo anak buahnya supaya maju. Saya senang ya melihat Brian bisa khotbah. Saya pun mau hotel pun seperti itu, ya, menggali kekayaan yang lain supaya kita bisa berkhotbah. Bukan hanya keluarga kami, tetapi siapapun jemaat yang di tempat sini. Kalau bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kenapa enggak? Kenapa tidak? Semua bisa melayani. Saudara yang Tuhan kasih, orang yang berjiwa besar itu kadangkala tidak diperhitungkan oleh orang. Saya memberikan gambaran contoh. Sebetulnya ada slide proyektornya, tapi tidak bisa di setel di sini, ya. Saudara, ada seorang kakek bernama apa? Ada seorang kakek bernama Sudiman, ya, hidup di Wonogiri. Di Wonogiri, dia berusia kurang lebih sekitar kepala 5 saat itu. Ya, dia melihat di Wonogiri ini selalu banjir, selalu longsor, tanah longsor. Kemudian Pak Sugiman ini berpikir, apa yang saya bisa perbuat untuk kota ini, lereng ini. Kemudian dia membeli tanaman-tanaman seperti jati, kemudian tanaman batu ngaleh, kemudian tanaman-tanaman kayu kayu yang kuat-kuat, ya. Dia beli dengan kekayaannya sendiri, dengan kemampuannya dia bekerja dan dia untung, dan dia beli pohon 10. Dia pergi ke lereng-lereng bukit, kemudian dia tanam. Berjarak berapa meter, ditanam. Semua penduduk Wonogiri saat itu mencibir Pak Sugiman ini, saudara. Ngapain kamu ini, lereng ini berhektar, puluhan hektar, banyak berhektar-hektar, saudara. Ya, sampai dia catetin, dia beli tanggal sekian 10, tanggal sekian beli 30 pohon, tanam sendiri loh, saudara, sampai ke bukit-bukit, ya. Akhirnya dia menanam pohon itu sampai 11.000 pohon. Coba bayangkan, 11.000 pohon. Kita nanam 10 pohon ada sudah nggak mampu kan. Nah, dia 11.000 pohon ditanam di lereng bukit itu,
Setelah 20 tahun kemudian, itu lereng itu menjadi hijau. Yang tadinya tanah gundul, sekarang menjadi pepohonan hutan yang lebat, saudara. Dan siapa itu yang menghijaukan? Saudara, sampai dia mendapatkan Kalpatarup, mendapatkan suatu penghargaan dari bupati, wali kota di daerahnya, saudara. Dan dia sampai detik ini dia mendapat santunan untuk perkara itu, saudara. Dia mendapat support dana yang besar. Kenapa? Yang tadi awalnya tidak diperhatikan, yang tadi dicipirkan, bahkan diolok, dihina, dan akhirnya dia menjadi berkat buat Wonogiri. Semua hutan itu atas nama hutan Pak Wagino. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, milikilah jiwa besar. Senang kalau orang lain itu senang, suka kalau orang lain itu suka. Ya, saudara. Nah, jiwa besar itulah kalau orang melihat orang lain maju, kita senang. Kita melihat orang lain susah, kita ikut sedih. Tetapi perhatikan Bapak Wagino ini, dia melihat orang-orang di Wonogiri ini tidak menjadi longsor lagi. Sampai detik ini pun tidak pernah didengar Wonogiri longsor karena hujan turun lebat. Sekarang dicegah oleh hutan Pak Wagino ini, saudara. Saudara yang Tuhan kasih, apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan orang lain? Yang ketiga, saudara, ya, kita akan lihat satu ayat lagi, ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15 ayat 7, ya. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat 8, satu ayat lagi. "Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman." Amin. Saudara yang Tuhan kasih, berjiwa besar yang ketiga, yang terakhir adalah kita memiliki karakter kesabaran, ya. Karakter kesabaran. Barnabas pada waktu Paulus sudah mulai berkembang, sudah mulai maju, ya, dia ingin memuridkan satu murid lagi, namanya Markus, ya. Markus diajak oleh Barnabas untuk bergabung kepada Paulus. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu Markus diajak oleh Barnabas supaya maju seperti Paulus, pada waktu pelayanan banyak suatu kesulitan, Markus tidak tahan. "Pak Barnabas, saya pamit, saya mau pulang, saya tidak tahan." Barnabas mempunyai jiwa besar, silakan kalau mau kembali pulang. Dia tidak mengikuti penginjilan bersama Paulus dan Barnabas. Saudara yang Tuhan kasih, pulang. Paulus melihat, "Pak, kenapa kawan kita itu pulang?" Oh, dia marah-marah, saudara. Lain kali jangan sampai lagi diajak. Ini bahasa gampangannya. Jangan diajak lagi. Nah, saudara, penginjilan lagi. Barnabas
teringat, aduh, Markus belum berkembang dalam pelayanannya. Saya mau samperin, saya mau ajak lagi, saya mau gandeng lagi. Saudara, nah orang yang seperti Barnabas ini saudara, dia mempunyai kesabaran membimbing Paulus, dia membimbing Markus lebih berat lagi ya, untuk supaya dia pelayanan. Dia mau supaya Markus tidak gagal di dalam pelayanan. Dia mempunyai kesabaran membimbing. Nah, saudara, seperti kita, kalau seandainya kita membesuk orang itu masih susah, ayo ke gereja, iya Pak Pendeta, ayo ibadah, iya Pak Pendeta, ya. Nah, ini seperti Barnabas, dia tetap tekun, sabar, menginjil kepada Markus, diajak pelayanan supaya dia jadi seperti Paulus. Dan akhirnya saudara, ketemu antara Markus dan Paulus, diomelin ya. Paulus marah saat itu, kalau kamu tidak sungguh-sungguh pelayanan, pulang sana, tidak usah ikut lagi. Tetapi saudara, karena Roh Kudus, ya mungkin Barnabas berdoa benar-benar untuk Markus ini, berdoa supaya Tuhan cengkram dan kuasai sehingga dia bisa menjadi penginjil. Akhirnya pada waktu diomelin Paulus, dia tidak mundur, tetapi dia tetap bertahan dan maju untuk pelayanan. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Markus menemukan kesukaan dan kegembiraan di dalam pelayanan. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang yang sudah bisa menemukan di dalam gereja. Kalau orang sudah biasa ke gereja, tidak ke gereja, rasanya rugi. Ya, saya merasa kalau saya tidak ke gereja 1 minggu, dalam minggu, rasanya kita ada yang kurang. Ya, nah itu orang yang sudah dikuasain oleh Roh Kudus. Beda sama orang yang belum. Ngapain ke gereja, berat, kakinya mau melangkah untuk ke gereja Tuhan, apalagi gerimis, apalagi hujan. Waduh, garuk-garuk kepala, lebih bagus peluk, guling lagi, tidur lagi. Saya jadi ingat almarhum Pak Samuel. Ya, pada waktu hujan dia datang basah kuyup, yang datang hanya berapa orang, tetapi dia rindu, nggak apa-apa Pak, untuk Tuhan saya nggak akan sakit. Memang nggak sakit saat itu, sehat badannya, masih gemuk kan, saudara. Nah, orang yang demikian adalah orang yang sudah menemukan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus sudah kuat di dalam hidupnya. Makanya orang yang setia kepada ibadah itu adalah orang-orang yang sudah ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasihi, akhirnya Paulus menemukan Markus sebagai kawan sejatinya di dalam pelayanan. Amin. Inilah mempunyai karakter yang besar seperti Barnabas memenangkan Paulus, Barnabas memenangkan Markus, dan banyak orang-orang lain yang besar yang dimenangkan oleh Barnabas. Kenapa? Karena dia suka memberi. Dia senang melihat orang lain maju. Dan yang ketiga, dia sabar di dalam mendidik orang menjadi lebih rohani. Mari kita miliki karakter berjiwa besar supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Silakan Pak Asun untuk berdoa. Mari kita bersehati di dalam Tuhan. Untuk kita fokus pada pagi hari ini. Roh kita, jiwa kita, iman kita, agar hadirat Tuhan benar mengalir di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas firman-Mu
melayani diri, Haleluya. jadi anak-anak yang berjiwa besar, Amin Tuhan. dapat bersabar, dapat menggunakan talenta yang Kau berikan Amin. untuk pekerjaanmu di GPI Pendidikan Aku Melayu ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk song leader, singer dan pemain musik, untuk kaum Lewi yang terlihat tidak ada. Itu Bapak Iya, berkati, Tuhan. Kau kirimnya Tuhan Roh Kudus, anak-anakmu yang bersiap hati Iya, yakni membangun gerejamu di tempat ini. Dan pagi hari ini kami juga mendengar banyak jemaatmu yang mengalami sakit, banyak jemaatmu yang mengalami kekurangan. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus, biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu mengalir Amin. di tengah umat-Mu, GPI Pendidikan Aku Melayu ini ya Iya Tuhan, Tuhan. agar kuasa kesembuhan dan kuasa pemulihan untuk memperoleh kekayaan yang daripada-Mu. Kau Haleluya. bukakan jalan, dan biarlah semua jemaat di tempat ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi mau-Mu Tuhan Iya, untuk Bapak. pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah semua Kau pulihkan pikiran kami, roh kami, jiwa kami, tubuh kami, dan semua talenta dapat Haleluya. berkontribusi dan berekspresi dengan benar dan baik sesuai Iya, dengan Bapak. kehendak. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini, dan ampuni setiap kami Tuhan apabila ada hal-hal yang tidak benar kepadamu. Iya. Biarlah kami pun juga mau mengampuni pada kami, pada semua orang yang besar pada kami. Haleluya. Biarlah darah-Mu Tuhan yang kudus dan tubuh-Mu Tuhan menyembuhkan segala penyakit kami. Haleluya. Dan sebentar kami akan menjalankan ibadah untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapak. Biarlah Kau yang sempurnakan Amin. tubuh dan darah-Mu Tuhan Haleluya. untuk menjadi nyata dan mengenalkan Engkau dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu Haleluya. di dalam setiap kehidupan kami, semua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang agung, kudusan, suci dan mulia, kami berdoa dan ucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pak Wandi, saya undang Pak Asun, boleh maju ke depan.